Faril dengan NIM 167 dari kelompok 3. Saya Roda Fauzana dengan NIM 134 dari kelompok 3. Saya Selina Maharani dengan NIM 135 dari kelompok 3. Saya Muhammad Zika Frizal dengan NIM 149 kelompok 3. Saya Dewi Sanaya Setiawan dengan NIM 154 dari kelompok 3. Saya Mika Ardianti dengan NIM 139 dari kelompok 3. Untuk dikerjakan gitu. Mungkin bisa Pak menceritakan gimana sih profil dari rencana travel ini? Rencana itu sebelumnya langsung travel sih, Mbak Mas. Rencana itu sebelumnya angkutan bis, ada logistiknya, ada pengiriman barangnya juga. Masukin barang nih, contohnya kayak logistik, paket. Yang bisa masuk mobil itu apa? Taruh di bagian belakang. Oh ini. Ditata. Pak, ini tuh barangnya banyak. Paling nanti bisa sih nyampe di hari yang sama, tapi beda jam ya. Karena kan estimasi ini misalkan Semarang misalkan 3 jam bis juga. Tapi bisnya akap ya, antar kota, antar provinsi. Dari Jepara ke Jakarta. Mungkin bisa diceritakan Pak mengenai tantangan terbesar selama bekerja di rencana ini, tantangan dalam pengiriman logistiknya seperti itu. Tantangan terbesarnya itu biasanya itu Mas apa namanya, cuaca. Ini sih masih mending. Oke, kalau sudah hujan, nah hujan itu apalagi banjir, itu kita agak was-was. Karena gini, walaupun mobil-mobil gede kayak gitu, HS Premio, HS Komuter yang putih 2 itu mobil takut air. Itu mobil takut air. Dalam artian kalau di depan ada genangan banjir setengah ban aja, mending cari jalan yang lain, jangan diterabas. Karena kalau diterabas takutnya water hammer. Karena begini, mobil segede itu filter udaranya itu salurannya di bawah. Jadi kalau nyedot air selesai. Walaupun mobilnya gede, itu mobil takut air itu. Kalau bis ya beda, sama bis mah tinggi, mesinnya di belakang nggak apa-apa. Tapi kalau yang HS itu dia nggak berani. Kalau mobil itu untuk shuttle minimal kita 8 penumpang, maksimalnya di 14. Itu hanya rute-rute tertentu yang 8 penumpang. Rute Solo terutama, Solo sama Jepara itu kalau secara pangsa itu orangnya tuh eksklusif. Dia nggak suka duduk senggol-senggolan tangan tuh dia nggak suka. Dia suka duduknya sendiri-sendiri, makanya modelnya captain seat. Itu beda kelas gitu ya Pak? Ya. Kalau kayak gitu selisih harganya biasanya Lebih mahal, tapi nggak apa-apa, mereka mau bayar lebih kok. Iya, sesuai keinginan. Ada jobnya ya. Paling jauh kemana Pak? Dari Semarang? Dari Semarang kita paling jauh itu ke Rembang sama ke mana? Sama Pekalongan. Yang Tegal sama Cirebonnya kita terus dulu. 25 ya saya lupa.
Ya 5 kilo pertama segitu 20, nanti 2 kilo berikutnya 5.000. Nah, yang bisa masuk ke shuttle itu hitungannya idealnya ya nggak sekotak super mie itu loh. Satu kardus. Iya, 1 kardus. Tapi misal lebih gede dari itu ya nggak apa-apa, tapi kita tawarkan ke pengirim harus beli kursi travel. Pak, ini barangnya gede, ini harus beli kursi, bapak berkenan enggak? Misalkan kayak ke Semarang Jepara misalkan 110, ya berarti beli kursi 110.000 itu, bukan yang 5 kilo pertama 20.000 terus nanti 2 kilo berikutnya 5.000, bukan, beli kursi itu. Pernah waktu itu kita ngirim apa ya, kandang burung ya, kandang sangkar. burung, iya sangkar burung itu. Pak, ini harus beli kursi Pak, itu enggak apa-apa, beli kursi, ya, beli kursi aja. Paket itu hilang nih sampai tempatnya. Perjalanan plan dulu itu isinya ini loh, voucher HP satu vouchernya 50.000. Kan dari jadinya kan ketemunya kan berapa lembar ya, pokoknya hampir 100 juta lah. Kan kita sudah loh, kan kita udah bilang di awal Pak, barang sudah di packing sama Bapak, kita tanya isinya apa, Bapak isinya makanan enggak. Tapi setelah hilang kok Bapak ngomong itu isinya voucher HP, kalau tahu itu isinya voucher HP kita nggak akan terima Pak. Kan Bapak udah nyalain klausulnya kita nih. Nah, itu akhirnya kan ya udah apa-apa, kalau mau menempuh jalur hukum silahkan. Akhirnya orangnya yang mundur, akhirnya ini orang cari-cari. Udah tahu memang enggak. Kalau yang fair-fairan isinya ini Pak, pernah tuh Mbak KTP ya, KTP BPKB kita nggak berani. Jadi kalau sudah menempuh 10.000 km kita maintenance, ganti oli, cek part. Tapi kalau fast moving kayak kampas rem, kampas kopling itu, begitu kendaraan dirasa tidak enak ya kita ganti juga. Yang pasti maintenance tiap 10.000 km sekali. Setelah kendaraan beli baru ya, kan kita waktu beli baru itu kan ada servis 1.000, servis 5.000. Dan sebetulnya saya itu kan servis 10, 20, 30, 40, 50 lah. Setelah selesai servis dealer kita maintenance tiap 10.000. All ini. Ya itu tadi Mbak, karena kan kita ada rute yang fix sama rute yang apa istilahnya fluktuatif ya. Kalau rute yang fix itu kayak Solo, Jogja itu rute fix, rute pasti. Jepara itu rute pasti. Maksudnya keberangkatannya ya itu aja, drivernya ya itu aja. Kalau misalkan kayak yang rute yang lain kadang bisa ganti nih. Kita sih seperti itu pernah Mbak, cuma dalam artian begini ya, yang namanya usaha tuh hal seperti itu pasti ada ya. Nah ini juga suatu pembelajaran buat kita sebetulnya waktu itu, karena begini, yang namanya salah satu syarat pengemudi angkutan umum, angkutan penumpang umum maupun angkutan barang umum itu dari SIM-nya, mandatori minimal SIM-nya adalah SIM B1 umum. SIM B1 polos tuh nggak bisa. Kita pernah waktu itu kejadian nggak bisa diklaim sama asuransi itu waktu kita ada accident. Mobilnya itu mobil baru, mobil itu akan terbit plat kuning. Nah ternyata driver yang membawa SIM-nya B1 polos. Itu nggak bisa diklaim sama asuransi. Nah waktu saya tanya ke polisi, ya Mas memang, lupa ini kan mobilnya kan di atas 2.500 cc. Memang Mas, salah satu syarat SIM B1 itu kalau dari segi cc kendalanya di bawah di atas 2.500 oke sudah masuk. Cuma yang jadi masalah adalah ini adalah angkutan penumpang umum ataupun angkutan barang umum, itu si driver harus memiliki kualifikasi SIM umum, nggak boleh polos. Nah tinggal terus gini, itu ada B2, memang SIM B2 itu lebih tinggi dari B1, cuma ini B2 polos, tinggal dia mau naikin jadi B2 umum atau B1 umum. Ini salah satu, makanya SIM B1 sama SIM B2 polos itu SIM tanggung. Kalau SIM B2 umum dia udah bisa pegang mobil apa aja, kecuali tank ya. Kalau tank mobil militer itu ada SIM yang sendiri. Bisa. Nyawa itu apakah sudah terpenuhi atau masih kurang? Ternyata dari pelanggan tuh masih banyak permintaan. Ya saat itu sih terpenuhi. Terpenuhi. Kalau misalkan belum ya kita sewa lagi.
Biasanya sewanya tuh kemana Pak? Kita sewanya ke vendor. Misalkan nih, saya kenal sama Mas Zaki ya. Iya. Nah, Mas Zaki, saya tak mau cari mobil dong. Terserah nih, Mas Zaki mau cari mobil dari mana. Yang penting saya taunya Mas Zaki. Yang penting saya minta syarat, mobil itu harus high-ace, entah premium atau komuter, mau warnanya apa silakan. Yang penting mobil itu polos, nggak ada brandingnya. Iya. Atau misalkan Mas Zaki bawa mobil ke saya ke Kencana, brandingnya Semeru, judulnya Sabilan. Ya saya nggak mau. Dia polos. Udah beda ya. Ya, polos saya mau. Kalau dari SDM-nya Pak, mungkin kayak dari supirnya gitu, kan kita juga dari Kencana mungkin tiba-tiba pengen sewa mobil tapi tetap harus ada supirnya. Kalau misalnya kekurangan supirnya gitu Pak, Kita waktu kita sewa mobil itu kita juga sama drivernya. oh dari vendor juga Pak? Iya, nggak lepas kunci kita. Berarti sekalian langsung kerja sama semuanya. Iya. Jadi mobil sama driver. Saya tahunya ya vendor itu. Terus dia mau pinjam kemana silakan. Nanti saya tahunya kamu. Artinya sih enggak Mbak, karena gini. Yang namanya driver itu dia sudah punya mandatory SIM B1 umum minimal. Itu secara kualifikasi umum dia sudah dapat. Cuman kan yang namanya tiap driver itu dia memang bisa mengemudi, tapi senyaman apa dia mengemudi itu yang kita harus tahu. Itu ya, misalkan begini, contohnya ada driver mau ngetes, saya paling simpel gini, enggak yang ini siapa enggak, saya sukanya itu karena saya orang lapangan, saya sukanya langsung learning by doing. Pak, Mbak, saya pengen tahu senyaman apa jenengan bawa mobil, karena yang jenengan bawa ini penumpang bukan barang. Penumpang kan komplain gitu. Saya paling tes, saya bawa mobil ke jalan yang nggak enak. Gimana caranya dia bawa mobil di jalan yang enak, jadi enak, penumpang nggak komplain. Contoh misalkan gampang lah, lewat speed bumper, yang belakang loncat nggak tuh? Ya kalau yang belakang nggak loncat, berarti dia bawa mobil oke. Terus misalkan harsh braking itu ngerem mendadak kalau ada apa-apa, ya gimana antisipasinya, sama evasive maneuver, itu gimana dia berbeloknya gitu. Itu masuk ke DDT sih namanya, defensive driver technique. Karena DDT itu di dalam industri transportasi itu penting. Misalkan ini di depan ada kejadian apa, kita harus manuver kemana, itu driver harus tahu. Itu sih sebenarnya. Pak, untuk pengiriman dokumen atau barang sendiri itu dari pihak Kencana langsung sampai pada hari yang sama atau ada gudang transitnya sendiri Pak? Nah itu, kita kalau ngirim barang itu logistiknya ada same day sama one day kan. Kalau one day itu bisa sampai besok. Kalau same day itu berarti ini ikut mobil jam berapa nih? Ikut mobil jam 3 sore, berarti nanti sampai Jogja jam 6 malam. Nah, same day. Kalau divisi di perusahaan Kencana Travel ini ada apa aja Pak? Divisinya itu travel, bis, logistik, hotel. Ini ada di atas. Bilang sudah boleh. Ya. Kita boleh minta video untuk promosi Kencana mungkin Pak dari perusahaan sudah menyediakan. Jadi tadi kan ini Pak kalian upload di YouTube kita. Jadi kita bisa sekali promosiin. Si oleh Mas dia lah, dia yang aktif kadang kantor di sini. GM kebetulan kita pakan makanya langsung sama presiden. Nah ini sama, ada itu bagi-bagi itu ada IT support, business development, FM, CGA. Dan CGA saya yang pegang logistik paket Pak Yanuar sedang keluar. OM-nya Pak Doni nggak tahu kemana nih. Pak Doni tuh anak banyak gitu. Kalau manajemen trainee itu tugasnya sebagai apa
apa ya? Itu kalau misalnya ada pegawai-pegawai baru, karyawan baru, nah itu kita training dulu di sini di Semarang. Kadang kan misal ada customer service yang resign gitu kan, kita rekrut lagi kan yang baru-baru. Nah kita training dulu di Semarang. Baru kalau udah siap kita terjunkan langsung di cabang. Gitu. Berarti ini termasuk maaf. Berarti ini termasuk kantor pusatnya. Ini termasuk kantor pusatnya. Dari seluruh cabang Seluruh semuanya ada. cabang, betul. Semua training di Semarang. Semua training di Semarang. Ada profesi di sini. Disebutkan resign. Nah, itu nanti hiring yang menggantikan posisinya itu biasanya gimana? Ya ada yang apply nanti kita panggil interview. Terus sama user tuh kadang saya nih sama Mbak Ita, Mbak ini nih seperti ini. Kalau saya sih ini kayaknya seharusnya untuk frontliner deh, untuk CSO. Kalau Mbak Ita gimana? Oke Pak, ini cantik tinggi ya. Gitu. Pak, maaf tadi kan sudah dijelasin yang pengiriman paket yang same day ya. Kalau misalkan ada kendala gitu nggak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, itu apakah dari pihak rencana ada kompensasinya gitu atau gimana? Biasanya kita konfirmasi ke pengirim dan penerimanya Pak, kalau memang jam keberangkatannya tidak sesuai sama yang diresi gitu. Jadi kan di pihak penerima kan juga tahu estimasi sampainya jam berapa gitu. Ya, kita nggak terima packaging soalnya. Oh, Packagingnya. pernah ada yang mau ngirim hewan nggak, Kak? Pernah? Kita tolak. Waktu itu kirim kucing ya Mbak? Oh, kucing. Ya, kucing Terus ditolak. penumpang juga kadang ada yang bawa juga kita tolak. Ayam. Ayam, Iya, ayam, iya, ayam ya. Sudah bawa gitu kan. ayam kucing. Sampai kemarin Mas tiketmu 1 juta loh tak bayar, tapi kita nggak berani ya Mbak ya. Tiketnya sudah bayar Mas. Udah berani Pak. Nggak berani. Berarti kalau hewan nggak boleh ya? Hewan bisanya ikut yang one day. Oh. Tapi ya itu dengan Resiko. segala resiko. Tanggung jawab. Karena kan one day kan lama ya. Pernah ngirim apa Mbak? Biar Mbak. Oh, Biar Mbak. Pernah ngirim biar Mbak. ada tuh. Yang penting nggak tahu gimana caranya itu biawanya nggak kabur dari itu aja. Itu kalau mati bukan tahu jawab bencana. Iya. Tapi ikutnya yang one day ya Mbak ya. Iya, Mbak. Kalau Iya, mobil one travel day. gini, Nggak bisa. wah nanti dia buang air kecil terus. Iya, Ya, iya. itu repot itu. Berarti itu ikuti mobil yang logistik? Iya. Yang khusus untuk paket. Itu belajar sama truknya itu. Ya. Oh. Berarti kalau untuk one day itu ada rute sendiri nggak sih, kan hewan kan one day doang ya? Ada sih Jepara, Solo, sama mana? Kudus, Pati, Jogja. Itu rute-rute tersebut. Iya, kalau Pekalongan belum ada. Itu pernah penumpang bawa tasnya kucing itu ya. Iya, kucing. Itu nggak ketahuan. Oh. Karena kan nggak Iya, iya, iya. kayak tas biasa. Iya. Terusnya kucing. Itu tas kucing yang Iya, soalnya kadang Transparan itu ya. Iya. Yang kayak astronot itu loh. Iya, Kita mungkin Iya, pas benar, masuk saya. ditutupin jaket dulu juga bisa. Ih, bawa kucing. Terus pas di dalam baru ketahuan. Enggak sih Mbak ya. Pas di cabangnya, pas Cabang turunnya. nyampe. Oh. Kita cuma waduh itu mobil bau nggak ya. Iya. Padahal di mobil itu kita kasih penghargaan kayak gitu. Berarti Tiap-tiap itu mobil penumpang ya? Iya, penumpang. Penumpang. itu ada sanksinya buat penumpang nggak, kan karena nggak sesuai aturan dalam prosesnya. Kalau sanksi nggak ada sih, karena kan udah terlanjur juga kan. Berarti udah di blacklist. Cuman nanti kita itu kontak sama CSW Capung. Kamu gimana sih ada penumpang bawa kucing gitu? Iya. Tapi nggak sampai di blacklist gitu kan. Enggak sih. Paling untuk peringatan ke depannya aja, biar nggak Besok nggak terulang boleh lagi. bawa lagi ya, Kak. Gitu aja sih. Masih dengan adanya apa namanya, penambahan unit Kak. Iya. Kita Biar harus nambahin dulu. biar penumpang nggak nunggu terlalu lama kan. Karena pasti- biar nggak delay. Iya, karena pasti Iya. delay. Kalau hujan banjir itu pasti delay. Oh. Makanya kita sering nambah mobil untuk dorong ya, Dorong, betul. penumpang. Kita sunduli mobil biar penumpang nggak delay semua. Iya. Datang yang dorong. Kalau misalkan delay gitu ada kompensasinya nggak kak? Sejauh ini
tergantung dari dealernya berapa jam dulu sih Kak, tapi sejauh ini belum ada sih. Paling cuma ada beberapa yang minta refund gitu, karena mungkin mereka mikirnya ngapain juga aku berangkat sekarang sama aja di jalan lama kan, mending besok pagi atau lusa gitu. Itu bisa. Bisa karena memang kendala operasional. Pernah terjadi customer yang salah jadwal nggak kak? Salah jadwal? Kayak udah datang tapi ternyata Sering. yang gini atau Iya. mereka salah Ternyata pesan. lusa. Seringnya mereka datang hari ini nih, tapi di pemesanannya itu Nah itu. mix-up gitu. Terus ternyata pas dicek lagi bukan kesalahan dari kita, tapi dari customernya sendiri yang salah isi tanggal. Itu ada sering sih. Kalau kayak gitu biasanya customernya cancel atau gimana kak? Selagi kita masih ada kursi yang tersedia bisa kita reschedule kan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya menyesuaikan jadwal yang tersedia. Gitu. Untung Mbak Eta piket di angka 130 unit loh. Oleh. Oh, 130 unit. Itu termasuk yang logistik gitu-gitu pak? Atau yang Itu HSI aja. Oh, Iya. traveler. Iya, HSI aja. Mungkin Pak, adakah pertimbangan untuk dalam menentukan lokasi operasional kayak dari kantor pusatnya ini dan cabang-cabang lain? Itu sih kita biasanya tes market. Contoh nih kayak kemarin kita tes market Karanganyar Taman. Kita tes market itu di sana. Kita buka outlet di sana 3 bulan ya Mbak ya. 3 bulan ternyata okupansinya kurang, sudah kita tutup. Tutup. Nah, sambil mengembangkan yang sudah berjalan kita kembangkan, kita juga tes market. Misalkan nih kita paling ujung barat kan Pekalongan nih, kita tes market nih sampai Cirebon tes. Ya banyak kita pernah Iya, Mbak. pernah. Pernah sampai Cirebon kita. Cirebon, Bandung pernah. Bandung pernah, bener, iya benar. Iya, dan Pernah, cuman itu okupansinya kok dari biaya operasionalnya kok malah lebih tinggi biaya Lebih operasionalnya ya. Ya sudah kita close. Tuh. Biasanya kalau dari rencana sendiri apa sih yang buat mengalami kerugian selain kayak gitu, selain tes market? Kerugian ya mobilnya laka gitu ya. Mobilnya laka parah gitu. Kalau misalnya kayak gitu ada pertanggungjawaban dari drivernya nggak? Ada kena klaim itu. tekannya. Kena klaim. Nah itu tadi yang asuransinya nggak bisa diganti Iya, kan? iya. Saya kena 10 juta itu ya Mbak ya. Oh ya, itu Yang Pak Lulu itu. Oh, Yang Pak Salim. Nah, itu. yang ganti drivernya atau Apa dari kendaraan drivernya? Pengurusnya Oh, pengurusnya. Mbak sendiri. empat orang ya Mbak ya. Bagi Mbak. Saya, Pak Doni, Pak Aju. Premi asuransi itu annually. Setahun sekali. Nanti kalau sudah habis tahun kita reasuransi lagi, renewal lagi. Setahun sekali. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu lebih banyak lebih banyak perusahaannya membayar premi asuransi daripada kecelakaannya. Nah itu uang yang sudah dibayarkan preminya itu apakah tetap di asuransinya atau akan dikembalikan? Untuk asuransinya tuh Mbak. Oh, Itu ibarat kata kita kayak kalah judi Mbak ya. iya. Gitu. Cuman kan kalau ada apa-apa kita udah aman. Iya. Ya sebenarnya sudah dihitung sih kejadian seperti itu. Ada kalau enggak. Saya tidak berani menjalankan mobil kalau nggak ada asuransinya. Kalau ada asuransinya baru boleh jalan. Iya. Kalau nggak ada asuransinya, ini mobil baru. Asuransinya berarti belum jangan jalan dulu. Kalau sudah polisnya cover saya sudah dapat nih, saya dapat cover dari asuransi, silakan urus. Itu sudah. Dikerjakan gitu, apakah ada Tergantung itu ya Mbak, kesalahannya. Kalau misalkan 100% pure kesalahan driver ya kita nggak pakai driver itu lagi. Iya. Ya, kayak kemarin tuh Pak Dion itu ya. Dia itu triple laka, cuman penyebabnya bukan dia. Dia ditabrak dari belakang. Dia sempat kita berhentikan dulu hampir 1 bulan. Setelah kita kaji, kita analisa ulang, ini bukan salahnya driver kok. Driver itu sudah di jalur yang dia disuruh tutup dari belakang.
aja truk besi ngerem lah besi nggak bisa, jadi kan dorong kan itu. Iya. Nah, Kayak itu keberangkatan. Ya. Kalau udah lebih dari 5 menit waktu tunggu ya mohon maaf kita tinggal. Pernah nggak ada yang marah-marah gitu karena ditinggal? Oh sering. Ya, sering. Sering. Makanya kan kita sering sebelum armada berangkat kita telepon dulu nih penumpang udah sampai mana. Sekiranya memang masih jauh ya mohon maaf. Kita tinggal. Gitu. Berarti sebelum pesan emang ini ya? Sudah di warning dulu. Ya, 15 menit harus sudah di sini. Iya. Tapi misalkan ketinggalan gitu penumpangnya bisa naik dari cabang lain gitu nggak Pak? Kayak ngelewatin cabang per cabang gitu nggak? Atau langsung berangkat? Soalnya kan kalau di Cikampek sana kan ada Arnes ya. Arnes itu ada yang di Cikopo, ada yang di Sadang. Nah, misalkan kita ketinggalan di Cikopo, kita bisa naik yang dari Sadang itu di sini berlaku nggak Pak di Kencana? Gini, nah, misalkan ya rutenya Semarang Solo nih. Ya. Nah, penumpang ini belum sampai ke Pulau Modirono, Mm-mm. tapi dia nunggu di Java Mall. Iya. Enggak apa-apa. Bisa. Nanti kita jemput di Java Mall. Bisa. Nah, tadi kan saya bilang ada pick up virtual point kan ya, Iya. salah satunya itu. Jadi yang mungkin satu arah dengan Ya, travelnya. satu arah jalannya banyak Dilewati. kali dilewati. Iya. Tidak apa-apa. Headset, terus dia main game, dipanggil-panggil nggak Nggak nyaut. nyaut. Iya. Kan di waktu eksekutif tuh, Iya. eksekutif dia pakai headset, asik main game, Telepon juga nggak telepon nggak diangkat. Mungkin sebenarnya dia banyak utang Iya. kali ya, di telepon di reject gitu. Tahu marah-marah, Oh, marah-marah. tinggal gimana? Di telepon kok. Kita juga nggak tahu bapak di belakang. Iya, Kita kita nggak juga tahu. nggak apa bapaknya yang mana. Kita ke belakang, kita ke belakang ya mbak. Ke Ada yang keberangkatan ke ke Solo. Solo. Nah, itu udah teriak tuh. Udah ada announcement juga. Udah langsung juga marah-marah. Padahal salahnya dia sendiri. Iya. Iya. Gitu kan jam berikutnya ya mbak. Iya mau nggak mau. Iya. Tuh. Dan mau disusulin juga udah masuk tol kan. Nggak bisa. Ada juga penumpang yang bilang gitu, loh gimana tau kamu nggak berangkat itu juga ada. Sudah masuk mobil di depan, penumpang itu tidur sampai Solo dia masih tidur. Mobilnya dari Solo ke Semarang lagi, dia bangun di Semarang itu juga sering kayak gitu. Ada kayak Berarti gitu. dia nggak turun. Dia nggak turun, sampai lupa. Bapak itu gimana tuh Pak? Tadi itu sudah sampai Solo Pak. Ikut lagi ke sini, ya udah dia pulang, berangkat lagi besok. Kalau gitu beli tiket lagi atau gimana Pak? Tidur, Pak. Iya, beli tiket Itu lagi lagi ya? karena kesalahan penumpangnya. Penumpang. Itu tadi resikonya kalau kursinya cuma 8 tuh seperti itu. Harusnya kursinya 14 semua. Kalau 14 kursi kutan. Nggak bisa Ya kalau tidur. kursi 8 kan bisa diri sendiri Nyaman. Mbak. Iya. Kayak kursi pesawat bisnis itu loh, dia kan itu kursinya. Kalau dari sini sampai Purwodadi biasanya tarifnya berapa? Purwodadi belum ada. belum ada. Purwodadi belum ada. Dulu Berarti ada, ada yang di- dulu ada ikutnya rute Blora. Cuma kan karena Blora memang intensitas penumpangnya sedikit, akhirnya kita tutup. Berarti emang melayani yang rame aja ya? Kita gedeinnya sudah rame Mbak. Sudah Iya, sekalian. Iya, kita sambil itu tadi test case okupansi ya, kita buka Tawangmangu Karanganyar tuh kayak gitu. Kita buka Cirebon tuh kayak gitu. Ya tes pasar lah. Kalau memang nggak memungkinkan ya. Tuh. Kita pernah Malang, Surabaya kita pernah karena nggak memungkinkan ya sudah.